Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sampah berukuran besar menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Tidak sedikit warga yang masih membuang perabot bekas secara sembarangan karena kesulitan untuk mengangkutnya. Sebagai solusi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan bulky waste untuk menjemput sampah besar langsung dari rumah warga. Lantas bagaimana cara kerjanya dan apakah sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Berikut segmen Ayo Cari Tahu, Solusi Atasi Bulky Waste bersama jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Victor Rodam. Anda warga Jakarta dan punya barang bekas besar seperti lemari, sofa, kursi, atau bahkan kasur dan bingung mau dikemanain? Jangan khawatir, karena sekarang Jakarta punya layanan bulky waste. Mau tahu seperti apa layanan bulky waste itu? Ayo cari tahu. Untuk mengurangi sampah berukuran besar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menyediakan layanan bulky waste yang siap menampung sampah besar masyarakat Jakarta. Melalui layanan ini, warga dapat mengajukan permohonan penjemputan secara daring. Setelah data diverifikasi, petugas akan mengatur jadwal pengangkutan sesuai lokasi dan waktu yang disepakati. Layanan ini diberikan secara gratis untuk wilayah DKI Jakarta. Namun sampah yang dapat diangkut hanya berupa barang rumah tangga berukuran besar, bukan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah bongkaran bangunan. Salah satu warga Pasar Minggu, Afril, mengaku layanan ini sangat membantunya dalam membuang barang bekas yang sulit diangkut secara mandiri. Ya, selain memang ini diprogramkan untuk masyarakat, ini juga merupakan support juga dari Pemda ya, atau pemerintah juga yang mengkoordinir masyarakatnya agar bisa ngebuang ini dan agar tempat-tempat bekas tempat tidur ini bisa dimaksimalkan gitu pembuangannya seperti apa, jadi tidak sembarangan dan memang sudah biar terstruktur dan tertata seperti itu. Ya, untuk pengajuannya sangat mudah, kita hanya tinggal menulis biodata aja, terus foto bagian-bagian mana aja yang memang kayak misalkan aksesnya seperti apa, terus barangnya seperti apa, terus data dirinya juga. Jadi nanti kita tinggal tunggu penjemputannya. Pemirsa, saat ini saya udah ada di SSTB Simatupang dan saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Musliman. Pak Musliman. Nah, Pak Musliman, saya boleh tanya-tanya dulu kali ya, Boleh, Pak Mbak. ya. Nah, Pak, boleh dijelasin nggak sih layanan bulky waste ini sebenarnya apa dan bagaimana, Pak? Baik, Mbak. Untuk pelayanan bulky waste ini emang terobosan program ya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang melayani pembuangan sampah-sampah besar seperti lemari, sofa, kasur, dan lain-lain. Oke, Pak. Nah, pelayanannya itu seperti apa sih, Pak? Diangkut dari rumah warga atau bagaimana, Pak? Baik, Mbak. Pertama, dari pemohon harus membuat permohonan mengisi di websitenya. Nanti ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang memvalidasi apakah permohonan itu nanti disetujuin atau tidak. Nah, setelah itu bagaimana, Pak? Nanti kita konfirmasi. Pertama kita konfirmasi ke pihak pemohon kapan bisa kita angkutnya, kemudian kita atur jadwal untuk proses pengangkutannya. Ah, gitu ya, Pak. Berarti tinggal diangkut aja nanti ke rumah warga. Betul, gitu ya, Mbak. Pak. Nah, Ya. setelah diangkut dari rumah warga, itu nantinya barang akan diteruskan kemana, Pak? Dari pihak pemohon, setelah kita angkut barangnya, kita bawa ke tempat pembuangan akhir yang ada di SSTB Simatupang, tempat pembuangan akhir dari barang-barang bulky waste. Nanti setelah sampai di SSTB Simatupang, diapain lagi? Nanti di Simatupang kita dicacah. Seperti apa? Mungkin kalau saya lihat ini ya, Pak, di belakang saya saat ini udah ada alat gede-gede. Ini apakah salah satu alatnya? Ini apa salah gimana? satu mesin pencacah untuk Oke. barang-barang bulky waste. Oke, berarti nanti dari mobil pick up itu nanti diangkut ke sini. Betul, Pak. Oh, dengan alat ini. Ini alat Betul, apa, Pak, kalau boleh tahu? Ini alat untuk mengangkut bulky waste-nya ke tempat pencacahnya. Pencacahnya ya, Pak. Nanti akhirnya hasil jadinya kayak gitu ya, Pak? Iya. Oke. Nah, kalau gitu yang biasanya paling sering dibuang warga tuh apa sih, Pak, barangnya? Paling banyak dari warga itu sampah bulky waste kasur, Mbak. Kasur. Kasur paling banyak. Kalau jumlahnya sendiri sudah berapa banyak, Pak, yang masuk ke sini? Yang udah diangkut sama bulky waste? Untuk per kecamatan kita sudah masuk sekitar 220
permohonan dari warga. Dan itu setiap hari? Kadang tiap hari, bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, tergantung dari pihak pemohon. Baik, kalau dari pemohon kita tanya, dia sangat terbantu sekali dengan adanya program Bulky Waste ini ya. Cuman ya masih ada kendalanya dari warga yang belum memahami bagaimana sistem atau kriteria yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Seperti apa Pak kriterianya? Sebenarnya gampang, tinggal di websitenya ada Bulky Waste DKI Jakarta. Persyaratannya pertama ber-KTP DKI, kemudian khusus untuk warga, bukan instansi atau pemerintah. Nah, kemudian yang ketiganya dari pihak pemohon itu mau membawa barang bulky waste-nya ke pinggir jalan, terus menyediakan tenaga untuk barang-barang yang akan dibuang, dibongkar dan diangkut ke kendaraan dari pihak pemohon. Oke, baik gitu ya Pak. Berarti kalau selama ini tantangan di lapangannya tuh seperti apa Pak kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri? Tantangan yang selama ini kita jalani dari pihak pemohon belum sepenuhnya memahami untuk kriteria dari permohonan bulky waste ini. Mungkin terakhir Bapak ada pesan untuk pemirsa mungkin yang pengen pakai layanan bulky waste ini supaya bisa lancar gitu ya Pak ya layanannya. Boleh Bapak. Baik Mbak, untuk masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta yang mau membuang sampah-sampah besar boleh silahkan tinggal buka di websitenya, ada Bulky Waste DKI Jakarta, tapi dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Oke, baik. Bapak terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Baik, Mbak, saya sama-sama, sekali Mbak. lagi. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagi Anda yang memang ingin memanfaatkan program ini bisa dimanfaatkan sesegera mungkin tapi dengan catatan perlu membaca terms and conditions-nya. Nah, terima kasih pemirsa sudah mengikuti saya tadi dari rumah warga hingga ke SSTB. Sampai jumpa di episode Ayo Cari Tahu selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.